Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Indonesia. Kami di sini ingin mewawancarai polisi tentang narkoba. Langsung. Mungkin untuk pertanyaan pertama, boleh diceritakan Pak tentang pengalaman Bapak dalam menangani kasus narkoba di Polres? Oh, pengalaman saya Iya. di narkoba ya. Kalau di reserse narkoba itu ada 3 jenis tersangka yang kita tangkap, ya kan? Yang pertama itu kalau yang kita tangkap adalah pengguna, kemudian dia bukan pengedar, artinya dia korban. Jadi yang kita amankan kalau dia setelah kita klarifikasi, setelah kita investigasi, setelah ada rangkaian penyelidikan bahwa dia merupakan korban, itu disegera mungkin untuk direhab sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Wajib pengguna narkoba untuk direhab. Tetapi setelah ada rangkaian investigasi, kemudian setelah ada assessment, itu juga sudah ada semanya, kesepakatan bersama antara kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Jadi begitu. Terus korban yang kedua atau terduga yang kedua adalah dia tidak hanya sebagai pengguna, tetapi dia sebagai pengedar. Nah, itu hukumannya tidak harus direhab, dia harus dituntut di pengadilan untuk menjalankan konsekuensi hukumnya. Jadi perbuatannya dia melakukan selain dia menggunakan, dia juga mengedarkan. Artinya ada keuntungan. Nah, disitulah yang menjadi di pasal 112, 113, 114 itu ada konsekuensi hukumnya yang harus mereka jalani gitu di pengadilan. Kemudian jenis yang ketiga adalah dia tidak pengguna, tapi dia memang pengedar dan dia otak dari jaringan supaya narkoba ini bisa bisa meluas konsumennya untuk meraih keuntungan lah begitu. Nah, itu udah pasti sesuai dengan undang narkotika, itu dihukum di pasal 112 ada, di 114 ada. Kalau 113 itu perihal narkoba yang bahannya itu dari luar negeri lah, itu 113. Kemudian 115 itu yang membawa dan sebagainya, itu sudah diatur dalam undang narkotika, artinya ada konsekuensi hukumnya. Pengalaman saya kalau untuk di narkoba ya banyak yang bisa diceritain, tapi inti dari pengalaman itu kita pasti mengamankan ada 3 golongan orang itu. Pertama, dia pengguna tapi dia bukan pengedar. Kemudian ada yang pengguna dan pengedar. Ada juga dia tidak pengguna tapi memang dia murni pengedar, dan dia murni juga menjadi otak untuk membangun jaringan narkotika. Yang nomor 2 dan nomor 3 ini konsekuensinya adalah diajukan di pengadilan untuk penuntutan, kemudian divonis hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang lain? Pertanyaan selanjutnya, apa jenis-jenis narkoba yang umum beredar di wilayah Polres? Kalau jenis umum narkoba yang paling banyak beredar adalah jenis metapetamin atau yang kita kenal sabu-sabu. Itu yang kayak bubuk putih itu kebutuhan mereka menggunakan itu ada macam-macam alasannya. Pertama, untuk supaya lebih berenergi, kemudian lebih semangat, kemudian tidak cepat lelah, katanya untuk motivasi kerja lebih semangat. Terus kemudian banyak misalnya bisa menyelesaikan masalah karena punya khayalan tertentu yang membuat dia lebih tenang. Tetapi ada minusnya, ya artinya untuk kesehatan itu tidak baik. Makanya narkoba itu asal usulnya adalah narkoba jenis sabu itu asal usulnya adalah hanya diperuntukkan untuk di bidang kesehatan. Terus sabu itu sejarahnya bagaimana sih? Sabu itu ditemuin sama siapa ya? Ada yang tahu nggak? Apa ada yang pernah pakai sabu nih?
Nggak ada ya? Kurang tahu, Ya, Pak. kalau ada juga nggak masuk aku juga nggak apa-apa. Iya. Ya. Jadi sejarahnya sabu itu, metapetamin itu dari ilmuwan Jepang. Jadi dia ngeracik itu udah tahun 1790 sekian lah, turun temurun, akhirnya disempurnakan menjadi metapetamin. Nah itu untuk di bidang kesehatan di rumah sakit harusnya. Jadi di rumah sakit itu untuk korban-korban yang misalnya yang luka supaya nggak kerasa lukanya dan sebagainya. Jadi jenis narkoba itu banyak, tidak hanya metapetamin, ada apetamin, apa tuh namanya, ekstasi atau yang kita kenal ekstasi lah. Kemudian ada putau, kemudian ada lagi heroin. Itu semua jenis narkoba itu punya plus minusnya. Tetapi yang tahu plus minusnya itu adalah orang-orang di bidang kesehatan, karena sebenarnya narkoba itu diperuntukkan untuk farmasi, bukan untuk dipergunakan sehari-hari atau tidak sesuai dengan petunjuk dokter. Yang lain? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya nggak dari ujung ke ujung? Mau paham nggak apa-apa, tanya aja. Terserah, pertanyaan apa aja. Nomor 3. Nomor 3, bagaimana cara Polres melakukan penyelidikan kasus narkoba? Oh iya. Jadi polisi itu prinsipnya ada 3 Pak, kalau yang tugas. Pertama preemptif. Preemptif itu artinya kita memberikan himbauan. Narkoba ini berbahaya, kecuali ada petunjuk dari dokter memang kegunaannya di rumah sakit gitu. Tapi berbahaya disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya orang muda, orang tua atau anak-anak dan sebagainya, karena konsekuensinya adalah ke kesehatan masing-masing. Nah itu. Kemudian tugas kedua adalah preventif. Itu pencegahan. Kita melakukan pencegahan itu dengan segala macam, seperti edukasi di sekolah-sekolahan, edukasi ke kelompok-kelompok remaja, edukasi ke kantor-kantor, kemudian kita melakukan misalnya tes urin ke instansi-instansi yang lain maupun instansi internal maupun eksternal, melakukan tes urin. Itu adalah tindakan pencegahan kita supaya tidak ada yang menggunakan, karena dengan seperti itu orang-orang akan, wah nanti saya di tes urin kemudian kita direhab. Nah itu sudah ada kekhawatiran, ketakutan, dan itu menjadi obat yang ampuh buat kita untuk melakukan preventif terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Nah yang represif adalah melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan terhadap pelaku yang dengan sengaja mengedarkan, kemudian dia menjualkan, kemudian dia memberikan dan sebagainya, sehingga tersebar itu narkoba itu, dan itu sesuai dengan undang-undang, ada konsekuensi hukumnya sesuai dengan kronologis perkaranya, sesuai dengan fakta hukum yang di lapangan. Seperti itu. Jadi ada preventif, represif. Preventif itu kita memberikan himbauan dan bimbingan, preventif itu kita memberikan pencegahan. Setelah kedua itu tidak mempan, baru kita represif, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, kemudian kita membuat berkas perkara. Selanjutnya kita ke penuntutan untuk dilakukan pengadilan untuk melakukan supaya diadili di pengadilan, supaya divonis sesuai dengan fakta hukum yang ada. Yang lain? Yang keren-keren lah pertanyaannya lah. Masalah etika, masalah apa nih? Masih narkoba. Oh narkoba, ya oke. Ya, narkoba aja dulu, apa nih? Yang nomor 4, bagaimana cara melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba ke masyarakat? Nah, untuk sosialisasi, yang pertama dari pihak polisi itu kan ada namanya bagian intelijen. Itu bagian intel. Intelijen itu dia memberikan data, di wilayah ini ada sekian sekolah, di wilayah ini ada sekian kantor stakeholder, di wilayah ini ada sekian LSM dan sebagainya. Nah, dari data itu kita akan mendekati tokoh-tokohnya. Dari tokoh itu kita mendekati, kemudian kita memberikan penyampaian bahwa niat kita ingin memberikan sosialisasi terkait penyalahgunaan narkoba, sehingga kita bisa memberikan sosialisasi terhadap kelompok masyarakat, kemudian terhadap kantor-kantor instansi atau kantor swasta dan sebagainya, sesuai dengan data yang kita punya di wilayah hukum kita sendiri. Misalnya kita ada berapa stakeholder, kita perlu ada sosialisasi kemudian kepada pimpinan, direktur,
kemudian kita bermohon untuk bisa meeting sebentar untuk melakukan sosialisasi terhadap penyalahgunaan atau pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Jadi di awal kita mendata dulu di wilayah hukum kita ada berapa kantor, ada berapa manusianya, ada berapa kelompok masyarakatnya, LSM-nya dan sebagainya, atau RT, RW. Sudah kita tahu, kemudian tokoh-tokohnya siapa, artinya kita pendekatan kepada tokoh, baru kita pendekatan kepada masyarakatnya. Dari tokoh itu sebagai mediator untuk memberikan fasilitas kumpul kepada masyarakat, kemudian kita sosialisasi, memberikan himbauan, artinya kita pendekatannya adalah humanis terhadap terhadap masyarakat untuk menyampaikan bahayanya penggunaan narkoba. Pertanyaan kelima, apa saja kendala yang dihadapi Polres dalam menangani kasus narkoba? Kendalanya, jadi kendalanya itu sebenarnya kita itu ada dua kendala. Yang pertama, kita sebagai manusia ini jumlah penduduk Indonesia sekian, jumlah polisi sekian, contoh, kemudian dibagi rata, itu hampir kita itu polisi dengan masyarakat yang kita jaga itu hampir 1000/1. Polisinya berapa, masyarakatnya berapa. Nah dari 1000 itu kan pasti kita harus mendeteksi nih kegiatan mereka yang artinya yang melanggar hukum lah, atau yang menyimpang, atau yang berkenaan dengan narkoba dan sebagainya. Karena kita hadir itu memberikan kamtipmas, baik kamtipmas tentang kriminal maupun yang penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Ya kendalanya yang pertama, kita ada keterbatasan SDM. SDM kita mungkin perlu lebih banyak lagi, sehingga kita itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Sampai masyarakat kalau mau curhat aja, ternyata sampingnya sudah ada polisi kan gitu. Polisi itu sebenarnya itu esensinya adalah melayani. Apapun keluhan masyarakat itu harus melayani, karena masyarakat itu adalah seperti dia itu adalah raja lah, artinya dia adalah konsumen kita, karena kita digaji untuk mendengarkan, untuk melayani, untuk melindungi. Itu kita digaji seperti itu. Mereka mau curhat apa, cerita apa, masalah dan sebagainya, kita memang digaji oleh masyarakat untuk melindungi mereka dari kriminal, narkoba dan sebagainya. Intinya menciptakan atau mewujudkan kamtipmas. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua, ya kita dari pihak penyidik atau dari pihak penyelidik maupun penyidik, kita perlu namanya berkolaborasi dengan masyarakat. Nah, terkadang kita memiliki kendala. Satu kampung ini kampung yang disebut kampung narkoba. Nah, suatu saat ini fakta di lapangannya, pada saat kita melakukan penggerbekan 3, 4, 5 orang gitu. Ternyata di situ ada miskomunikasi, kemudian polisi diteriakin maling dan sebagainya. Nah, kendala kita adalah di tengah-tengah masyarakat itu tidak semua masyarakat itu bisa mendukung kita untuk melakukan pencegahan narkoba. Jadi bukannya dia untuk membantu kita, malah ikut menyerang kita. Nah, disitulah menjadi motivasi dari kita untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah melanggar hukum dan ada konsekuensi hukumnya, dan ini demi kebaikan, tidak hanya kebaikan kepada diri sendiri, tapi ada kebaikan untuk masa depan pemuda di sana. Sampai berapa lama lagi kalau kita makan narkoba, apakah sampai kita sakaratul maut baru sadar kan? Tidak juga kan begitu. Nah, di situ dua kendala itu ada namanya kurang ketidaksadaran dari masyarakat bahwasanya kehadiran kita adalah mencegah penyalahgunaan narkoba, tetapi pada saat kita terkepung itu tidak semua masyarakat yang bisa menolong. Artinya kita benar-benar di tengah-tengah itu dalam penyalahgunaan narkoba itu, kita di tengah-tengah tidak hanya taruhan nyawa kita juga bertaruh kepada anggota-anggota kita yang di bawah juga. Jadi kita nih kalau sebagai pemimpin tuh, kita tidak hanya nyelamatin diri, tapi kita harus menghitung nih anggota kita yang kita bawa 10 orang, pulangnya harus 10 orang.
begitu. Jadi tidak bisa dianggap remeh karena narkoba itu ancamannya ya nyawa dari pihak penyidik atau penyidik sendiri. Karena di tengah-tengah itu banyak orang yang nekat untuk bisa melukai kepada penegak hukum, banyak. Makanya banyak yang disenjatai senjata pistol dan sebagainya itu untuk melindungi dari pihak polisi sendiri. Kedua juga kalau memang membahayakan ya sudah pasti sesuai dengan SOP kita harus lumpuhkan, bukan mematikan ya, melumpuhkan gitu. Yang lain habis pertanyaannya? Sudah habis Pak. Sudah habis. Kalau habis yang lain lah, apalah.